Lalu ada bapak-bapak pencari rumput datang dan duduk di samping Mas Adam. "Dek, habis ngapain?" "Aku semalam mengalami hal aneh, Pak." "Ada apa emang?" Diceritain tuh sama Mas Adam ke bapak-bapak pencari rumput itu. "Iya, Pak, semalam tuh saya menyaksikan keceriaan di tempat ini. Ada sebuah pesta, ada yang nyanyi, ada yang main kartu dan lain-lain sebagainya. Saya ikut menyaksikan dan saya ikut minum-minum bareng mereka." Bapak itu hanya tersenyum. Dijelaskan lah sama bapak-bapak itu. "Ya, kafe itu adalah kafe yang sudah terbakar, Dek." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Tersesat di sebuah desa bekas bencana kebakaran. Suatu ketika, Mas Adam sedang melakukan perjalanan touring. Ia berjalan sendiri dari Jakarta menuju. Namun, pada malam itu ia mengalami hal yang tidak masuk akal dalam perjalanannya. Diawali ketika ia mogok motornya. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya ya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang seperti kalian dan nikmatilah cerita ini. Kisah ini dikisahkan pada tahun 2000-an. Kala itu, Mas Adam dari Jakarta menuju target titik ia touring yaitu, ya namanya juga anak motor. Ia lebih suka pergi sendirian dibanding rame-rame. Singkat cerita, perjalanan sudah di area cuman detail tempatnya emang sengaja nggak mau dikasih tahu nih sama Mas Adam di sini. Tiba-tiba motornya Mas Adam ini mogok dalam perjalanannya. Aduh, ini motor kenapa nih? Akhirnya Mas Adam turunlah dari motor itu dan mengecek mesinnya. Di area itu terdapat rumah-rumah tua. Cuman ia nggak begitu engah gitu, ataupun begitu sadar, karena pada malam itu sangat gelap. Datanglah seorang laki-laki yang sudah parubaya. Hanya, "Mas, kenapa motornya?" "Mogok nih, Pak." "Maklumlah, motor tua." "Emangnya Mas mau kemana?" "Ya saya mau sih Pak perjalanan." "Ya emang mau touring aja." "Oh, kalau begitu mampir aja yuk ke rumah saya dulu. Di sana mungkin bisa diperbaiki. Ada beberapa kunci-kunci motor yang bisa membantu Masnya." "Jauh gak nih Pak kira-kira?" kata Mas Adam. "Dekat kok Mas. Paling 10 menitan lah kalau kita jalan." Ya, malam itu menunjukkan jam 11 malam. Ketika ia berjalan sembari didorong motor ini sama bapak-bapak parubaya itu, di sana Mas Adam melihat kanan kirinya. Ternyata semua itu adalah hutan atau pohon-pohon besar. Mas Adam sangat bingung. Kok tiba-tiba ada bapak-bapak parubaya nih? Mungkin yang keluar kali dari rumah-rumah tua itu. Lalu Mas Adam berbincang lah sama bapak-bapak parubaya itu. "Bapak emang dari mana Pak? Kok malam-malam gini masih di luar?" "Ya, aku habis dari rumah temanku. Aku baru pulang ini." Di perjalanan itu Mas Adam melihat sebuah kafe ataupun tempat hiburan malam gitu. Di sana tuh rame banget, rame. Banyak orang-orang yang lagi pada
pesta. Mas Adam bertanya nih sama bapak-bapak parubaya itu, "Di sana itu apa ya Pak? Kok rame banget?" "Oh itu tempat hiburan malam Mas." "Ya biasalah, kalau malam-malam gini emang di sini terkenal yang namanya hiburan malam. Apa Masnya mau ke sana dulu?" "Hmm, pengen sih." "Terus Bapak gimana kalau saya ke sana? Motor saya juga kan mogok Pak." "Ya nggak apa-apa kalau misalkan mau ke sana dulu Mas. Nanti motornya dititip aja. Kebetulan di sana ada teman saya yang ngejaga di kafe itu." "Oh ya udah kalau gitu Pak, kita ke sana aja. Saya juga sih nggak buru-buru, sembari kita istirahat. Paling nanti pagi saya lanjut lagi lah untuk perjalanan ke Sabang." Ketika mereka ke sana, bertemulah nih oleh orang-orang yang lagi pada pesta gitu. Akhirnya bapak-bapak parubaya itu entah kemana gitu. Dan dititiplah motor oleh temannya bapak-bapak parubaya tadi, yaitu namanya Mas Ari. Ketika dicek, ternyata permasalahan motornya Mas Adam ini mogok itu adalah businya. Ketika sudah dicek segala macam, singkat cerita motor itu sudah kembali hidup. Nah Mas Ari itu nanya, "Mau kemana sih Bang nih Mas malam-malam?" "Oh emang ini Masnya namanya siapa?" gitu, nanya gitu. "Ada Mas, saya Mas." "Yakin mau jalan sekarang?" "Enggak juga sih Mas, enggak juga udah jam 12 malam. Ikut aja yuk ke pesta. Itu lagi pada joget-joget tuh di sana." "Boleh Mas, boleh." "Ya udah nanti aja pagi-pagi jalannya," kata Mas Ari. Akhirnya Mas Adam dan Mas Ari masuk tuh ke kafe itu. Di sana ia melihat banyak sekali cewek-cewek seksi yang sedang berdansa, menari sambil berteriak-teriak. Di sana banyak minuman keras. Lalu Mas Ari berkata, "Mas Adam minum alkohol gak?" Gitu. "Boleh Mas," gitu. Boleh. Mas Adam dan Mas Ari akhirnya minum alkohol tuh, sambil menikmati musik yang sangat keras. Mereka berdansa joget-joget gitu di dalam, disambut oleh cewek-cewek yang sangat cantik. Mas Adam diambang kenikmatan hingga lupa tujuan utama. Mas Ari melanjutkan minuman alkoholnya, dan Mas Adam naik ke atas panggung. Di sana ia bernyanyi layaknya artis. Semua perempuan bersorak gembira. Singkat cerita, di sana menunjukkan jam 4 pagi. Mas Adam melihat jam. Namun, pesta itu masih berlanjut. Ketika jam 5 subuh, semua orang di kafe itu pulang. Ada yang membawa mobil, dan ada juga yang berjalan kaki. Entah kemana pulangnya. Mas Adam kala itu sangat mabuk berat. Dalam keadaan mabuk, akhirnya dia tuh gak kuat untuk berdiri. Lalu ia tiduran di sebuah sofa. Akhirnya ia tertidur. Lalu ada suara anak kecil yang membangunkan Mas Adam. "Mas, udah pagi, gak mau pulang?" Matanya Mas Adam sambil samar-samar melihat suara itu. Dari mana asalnya? Ternyata suara itu adalah suara anak kecil yang memakai seragam sekolah SD. Namun ia tak sanggup untuk membuka matanya. Nah, Mas Ari pun tak tahu di mana. Kepala Mas Adam masih sangat sakit tuh. Ketika matahari terbit, ia baru tuh agak sadar, karena panasnya sinar matahari membuat badannya sangat panas. Pas ia benar-benar sadar, ia bingung tuh. Waduh, saya di mana nih? Bangunlah Mas Adam. Ternyata Mas Adam ada di sebuah kampung bekas kebakaran besar. Dia tidur di sebuah sofa yang sudah terbakar. Perasaan saya semalam ada di sebuah kafe nih gitu.
Ternyata memang itu sebuah kafe. Ia mencari Mas Ari itu. "Ri, Ari, di mana Ri? Ari." Mas Ari pun emang gak ada. Jadi yang semalam itu apa? Manusia atau apa gitu? Sangat tidak masuk akal. Motornya Mas Adam terparkir di sebuah kebun depan. Lalu ada bapak-bapak mencari rumput datang dan duduk di samping Mas Adam. "Dek, habis ngapain?" "Aku semalam mengalami hal aneh pak." "Ada apa emang?" Diceritain tuh sama Mas Adam ke bapak-bapak pencari rumput itu. "Iya pak, semalam tuh saya menyaksikan keceriaan di tempat ini. Ada sebuah pesta, ada yang nyanyi, ada yang main kartu dan lain-lain sebagainya. Saya ikut menyaksikan dan saya ikut minum-minum bareng mereka." Bapak itu hanya tersenyum. Dijelaskan lah sama bapak-bapak itu. Ya, kafe itu adalah kafe yang sudah terbakar dek sejak tahun 90-an. Di sana terjadi sebuah kerusuhan yang sangat hebat. Banyak korban jiwa. Ada juga nih anak balita yang kurang lebih usianya 7 tahun lah. Ia meninggal. Kamu lihat bangunan di sebelahnya. Itu juga akibat ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab. Semua orang akhirnya meninggal di wilayah ini karena sebagian orang di sini tuh kaum minoritas. "Minoritas bagaimana pak?" kata Mas Adam. "Ya kamu bisa menjawab sendirilah," kata bapak-bapak itu. Kerusuhan itu terjadi antara minoritas dan mayoritas nih. Kalau ingat kejadian itu, semua orang sungguh tak ingin mengingat-ingatnya lagi karena begitu keji. Mas Adam seketika diam dan tidak bisa berkata apa-apa. "Untung aja mas, kamu masih selamat." Masih aja terdiam tuh Mas Adam. "Ini sangat tidak masuk akal pak. Saya semalam tuh merasakan pak keceriaan orang-orang di sini. Pada nyanyi, pada menari, pada minum, pada main kartu. Ada cewek-cewek cakep, ada orang-orang yang memakai jas dan sebagainya. Ya, memang tidak bisa masuk akal. Baik pak, kalau gitu saya lanjutin perjalanan saya lagi." Ketika mau melanjutkan perjalanan lagi, Mas Adam membuka HP-nya, penasaran mau melihat foto-foto yang ada di HP-nya. Karena semalam ia berfoto-foto dengan Mas Ari dan orang-orang sekitarnya. Lantas yang dilihat hanyalah foto ia sendiri dalam kegelapan. Setelah kejadian itu, Mas Adam masih terus berpetualang dan melanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi Indonesia. Nah, itulah singkat cerita dari Mas Adam yang mengalami hal-hal di luar nalar manusia, yang dimana ketika ia melakukan touring, ia mampir di sebuah kafe yang isinya tuh manusia yang sedang berpesta. Dan ternyata ketika ia sadar pagi hari, itu adalah bangunan yang sudah terbakar hangus. Jika kalian ada cerita-cerita yang menarik hal yang lainnya, boleh dikirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.